Udah terlihat kan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan eh, hasil diskusi kami. Di kelompok 6 sebelumnya yang terhormat Bapak Safian Andromeda STMT dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hanifah Putri Nisdia, lalu ada saya sendiri Ibnu Sazili, yang ketiga ada Kaila Tahara Alfa, selanjutnya ada Puput Putri Herawati. Di sini kami akan membahas tentang 3 modul. Yang pertama itu ada Getting Started with Serverless, selanjutnya ada Hardware dan Software, dan yang terakhir ada Internet Basics. Selanjutnya akan dibahas oleh Hanifah dan juga Puput. Kepada Hanifah, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibnu atas kesempatannya. Kita akan membahas mengenai serverless terlebih dahulu. Membangun struktur yang aman, andal, hemat biaya sangat penting untuk IT profesional. Saat ini banyak perusahaan tidak membangun aplikasi seperti dulu lagi. Jika dahulu perusahaan membangun struktur dengan menggunakan metode monolitik, sekarang diganti dengan metode mikro. Next. Nah, apa sih metode monolitik dan mikro itu? Metode monolitik adalah cara pembuatan sistem yang menempatkan semua fungsi dan fitur dalam satu aplikasi tunggal yang besar. Aplikasi ini biasanya ditulis dalam satu bahasa pemrograman, dijalankan di satu server, dan diakses melalui satu endpoint. Arsitektur monolitik ini merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk membuat sistem karena semua komponen berada dalam satu tempat. Lalu ada metode mikro. Arsitektur mikro adalah model arsitektur aplikasi yang memisahkan aplikasi menjadi beberapa komponen yang independen, yang dapat dideploy dan diubah tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Dalam arsitektur ini, setiap komponen aplikasi diimplementasikan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, yang dapat dikembangkan, dideploy, dan diubah secara independen. Setiap komponen dipisahkan sesuai dengan kategori tertentu. Misal, berdasarkan modul atau fitur pada suatu sistem, berdasarkan divisi tim pada suatu perusahaan, atau bisa berdasarkan teknis sistem. Next. Dari kedua metode ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan dari monolitik. Kelebihan arsitektur monolitik adalah lebih mudah untuk didebug dan dimaintain karena semua komponen tersedia dalam satu aplikasi. Selain itu, arsitektur ini juga lebih mudah untuk dideploy karena hanya satu aplikasi yang perlu diperhatikan. Namun, arsitektur ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari arsitektur ini adalah lebih sulit untuk di-scaling secara parsial. Jika satu bagian gagal, maka seluruh aplikasi akan terhenti atau crash. Jika terjadi lonjakan permintaan sebuah arsitektur, harus diperbesar. Menambah fitur ke dalam aplikasi monolitik akan menjadi lebih kompleks. Bagian-bagian dari kode basis harus bekerja satu sama lain untuk menyinkronkan dengan benar. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode mikro.
Arsitektur mikro lebih mudah untuk di-scaling secara parsial. Jika salah satu bagian dari aplikasi mengalami masalah, maka yang terkena hanya bagian tersebut tanpa mempengaruhi bagian lain. Arsitektur ini juga lebih mudah untuk dikembangkan dan diperbarui karena setiap komponen dapat dikembangkan dan diperbarui secara independen. Sedangkan kekurangan dari arsitektur mikro adalah lebih sulit untuk di-debug dan di-maintain karena setiap komponen berada dalam lingkungan yang terpisah. Diperlukan konfigurasi yang baik dan infrastruktur yang kuat. Mempertahankan arsitektur mikro juga membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan tim yang dapat bekerja secara independen. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai serverless. Serverless computing adalah model pemrograman di mana berintegrasi dengan cloud computing yang disediakan oleh cloud provider. Dalam hal ini, cloud provider berfungsi dalam menyediakan infrastruktur server, manajemen sistem, dan segala hal yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengoperasian sistem. Serverless computing merupakan teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi atau website ya tanpa perlu memikirkan operasional secara fisik. Next. Lalu ada beberapa komponen serverless computing. Yang pertama itu ada cloud computing. Serverless computing berjalan dalam infrastruktur cloud computing. Fungsi atau layanan yang dibangun dalam layanan ini adalah dieksekusi di media cloud yang dikelola oleh cloud provider. Cloud provider mengelola seluruh infrastruktur dan mengurus peran operasional sistem seperti kapabilitas dan data dan pemeliharaan sistem. Lalu yang kedua ada API. Serverless menggunakan teknologi API atau Application Programming Interface sebagai jembatan komunikasi antara berbagai komponen aplikasi. API memungkinkan aplikasi atau situs untuk berintegrasi dengan layanan yang ada dalam infrastruktur cloud. Lalu yang ketiga ada penyimpanan objek. Dalam membuat sebuah aplikasi atau situs, tentu diperlukan media penyimpanan untuk menghimpun seluruh data sistem ataupun user dengan tujuan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk objek seperti file, video, gambar, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari serverless computing. Yang pertama itu ada scaling otomatis. Scaling otomatis adalah kemampuan infrastruktur jaringan menambahkan, atau menurunkan beban kerja secara otomatis. Jadi user tidak perlu mengatur server data center secara manual lagi dan tentu akan berpengaruh pada efisiensi, waktu, dan performa sistem. Lalu yang kedua ada tarif server yang terjangkau. Kita hanya perlu membayar jasa dan sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Lalu yang ketiga, ada ketersediaan data dan sistem yang stabil. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, serverless computing berintegrasi dengan cloud computing, yang merupakan media penyimpanan data berbasis digital. Dengan integrasi tersebut, data bisa terus diambil kapanpun karena selalu tersedia. Selain itu, sistem operasional jaringan juga lebih stabil. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai AWS Lambda. AWS Lambda. Next. AWS Lambda adalah layanan serverless yang disediakan oleh AWS. AWS Lambda adalah salah satu layanan serverless yang paling populer dan banyak digunakan oleh developer di seluruh dunia. AWS Lambda memungkinkan untuk menjalankan kode pemrograman tanpa perlu menyediakan atau mengelola server. Beberapa bahasa pemrograman yang disupport oleh AWS Lambda adalah Node.js, Python, Java, Go, Ruby, dan C#. Next. Lalu terdapat beberapa keuntungan dari AWS Lambda. Yang pertama yaitu pay what you use. AWS Lambda lebih hemat biaya karena kita hanya akan membayar saat kode pemrograman dijalankan saja. Lalu yang kedua ada automatic scaling, di mana user tidak perlu mengkonfigurasi secara manual karena AWS Lambda memiliki fitur automatic scaling. Lalu yang ketiga ada built-in fault tolerant. Kapasitas komputasi AWS Lambda tersedia di beberapa data server yang ada di satu region.
Lalu yang keempat ada integration with other AWS service. Dengan integrasi dengan layanan-layanan AWS lainnya seperti DynamoDB, API Gateway, S3, dan sebagainya. Next. Nah, lalu ada lingkungan eksekusi Lambda. Terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu init terbagi dari 3 subfase. Yang pertama yaitu extension init, melalui semua ekstensi eksternal yang diperlukan. Yang kedua, runtime init, menginisialisasi runtime dan lapisan yang diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu fungsi init, menyiapkan kode statis fungsi untuk dijalankan. Lalu yang kedua ada invoke. Dalam fase ini, Lambda memanggil pengendali fungsi. Setelah fungsi berjalan hingga selesai, Lambda bersiap untuk menangani pemanggilan fungsi lainnya. Lalu langkah ketiga yaitu shutdown. Terjadi jika fungsi Lambda tidak menerima pemanggilan selama jangka waktu tertentu. Pada fase ini, Lambda mematikan runtime, memberi peringatan kepada ekstensi untuk berhenti dengan benar dan menghapus lingkungan eksekusi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kayla Tenggara. Oke, terima kasih Hani. Materi selanjutnya mengenai cold start and warm start. Cold start terjadi pada saat AWS Lambda perlu membuat lingkungan eksekusi baru untuk menjalankan suatu fungsi. Prosesnya dimulai saat Lambda menerima permintaan untuk menjalankan fungsi, di mana Lambda menyiapkan lingkungan eksekusi dengan mengunduh kode fungsi dan menentukan konfigurasi memori, waktu pemrosesan, dan lainnya. Setelah diinisialisasi selesai, Lambda menjalankan kode inisialisasi dan handler fungsi. Selanjutnya ada warm start. Terjadi ketika lingkungan eksekusi yang sudah ada dipertahankan oleh AWS Lambda. Pada saat ini, proses warm start melibatkan inisialisasi paket dan dependensi yang diperlukan oleh fungsi, serta pemanggilan kode langsung. Warm start sering digunakan untuk mengoptimalkan kinerja fungsi dan dimulai pada saat billing. Next. Selanjutnya ada AWS Event Source atau Trigger. Trigger, program yang memicu atau memanggil fungsi Lambda ketika suatu peristiwa terjadi. Sebagai contoh, ketika pengguna mengunggah file ke Amazon S3, itu dianggap sebagai sumber peristiwa. Sumber peristiwa ini memicu Lambda untuk menanggapi peristiwa tersebut dengan menjalankan kode yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada AWS Lambda Permission. Izin untuk menjalankan fungsi Lambda dikendalikan melalui kebijakan berbasis sumber daya AEM yang menentukan hak akses fungsi saat berinteraksi dengan layanan AWS lainnya. AEM terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada AEM Resource Police yang biasanya digunakan untuk memberikan izin kepada pengguna untuk menggunakan suatu fungsi. Yang kedua, AEM Execution Role yang mengontrol tindakan yang dapat dilakukan oleh fungsi yang telah diberi izin sebelumnya. Next. Selanjutnya ada AWS Lambda Use Case. AWS Lambda adalah solusi yang hemat biaya untuk berbagai tugas dengan berbagai kasus penggunaan sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi web, seperti static website, complex web application, serta penggunaan paket untuk framework seperti Flex dan Express. Yang kedua ada backend untuk aplikasi dan layanan. Yang ketiga ada pemrosesan data, seperti pemrosesan data real time dan MapReduce. Yang keempat ada chatbot untuk memperkuat logika chatbot dalam aplikasi. Kelima ada Amazon Alexa untuk mengaktifkan aplikasi berbasis suara dan pengembangan Alexa Skillset. Dan yang terakhir otomatis IT untuk mesin kebijakan Policy Engines, memperluas layanan AWS serta manajemen infrastruktur secara otomatis. Next. Selanjutnya ada limitasi AWS Lambda. Yang pertama itu ada durasi eksekusi. Fungsi Lambda memiliki batasan durasi eksekusi maksimal sebesar 15 menit. Yang kedua ada ukuran memori. Batas memori maksimal untuk fungsi Lambda adalah 3008 MB.
Dan yang terakhir ada ukuran file. Ukuran file, kode yang dijalankan di AWS Lambda tidak boleh melebihi 50 MB jika di zip atau 250 MB jika tidak di zip. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Meta. Selanjutnya akan dibawakan oleh Puput. Materi selanjutnya tentang layanan near server di AWS. Next. Dalam layanan near server di AWS memiliki dua komputasi. Komputasi yang pertama yaitu AWS Lambda. AWS Lambda adalah layanan komputasi yang menjalankan kode sebagai respons terhadap peristiwa dan secara otomatis mengelola sumber daya komputasi sehingga menjadikannya yang tercepat dalam mengubah ide menjadi aplikasi modern, produksi, dan near server. Komputasi yang kedua yaitu AWS Fargate. AWS Fargate adalah sebuah mesin komputasi near server dengan harga bayar sesuai pemakaian yang memungkinkan pengguna fokus dalam membangun aplikasi tanpa perlu mengelola server. Next. Kelebihan dari AWS Lambda. Kelebihan AWS Lambda yaitu tidak perlu mengelola server, penskalaan otomatis, harga bayar sesuai pemakaian, dan optimalisasi performa. Sedangkan kelebihan dari AWS Fargate yaitu dapat mengelola aplikasi, bukan infrastruktur, memantau aplikasi untuk mendapatkan metrik dan wawasan, meningkatkan keamanan melalui isolasi, dan mengoptimalkan biaya. Next. Selain komputasi, dalam layanan near server di AWS juga memiliki integrasi aplikasi. Integrasi aplikasi di layanan near server yang pertama yaitu Amazon SQS atau Amazon Simple Queue Service. Amazon SQS adalah pengantrian pesan yang sepenuhnya dikelola untuk layanan mikro, sistem terdistribusi, dan aplikasi near server. Kelebihan yang dimiliki oleh Amazon SQS yaitu penyederhanaan overhead, keandalan dalam skala besar, keamanan, dan skalabilitas hemat biaya. Next. Integrasi aplikasi yang kedua yaitu Amazon SNS atau Amazon Simple Notification Service. Amazon SNS adalah layanan terkelola yang menyediakan pengiriman pesan dari penerbit ke pelanggan atau juga dikenal sebagai produsen dan konsumen. Penerbit berkomunikasi secara asinkron dengan pelanggan dengan mengirimkan pesan ke suatu topik yang merupakan jalur akses logis dan saluran komunikasi. Klien dapat berlangganan topik SNS dan menerima pesan yang dipublikasikan menggunakan jenis titik akhir yang didukung seperti Amazon Data Warehouse, Amazon SQS, AWS Lambda, HTTP, email, notifikasi push seluler, dan pesan teks seluler atau SMS. Next. Ada juga perbedaan Amazon SQS dan Amazon SNS. Yang pertama yaitu pesan Amazon SNS tidak bersifat persisten. Amazon SNS menentukan kebijakan pengiriman untuk setiap protokol pengiriman, sedangkan pesan Amazon SNS bersifat persisten. Perbedaan yang kedua yaitu mekanisme pengiriman pesan Amazon SNS bersifat dorong atau pasif. Sedangkan mekanisme pengiriman pesan Amazon SQS bersifat tarik atau aktif. Perbedaan yang ketiga yaitu Amazon SNS memungkinkan aplikasi mengirim pesan penting waktu ke beberapa pelanggan. Sedangkan Amazon SQS bertukar pesan melalui model polling, yaitu komponen pengiriman dan penerimaan dipisahkan. Perbedaan yang terakhir yaitu Amazon SQS memberikan fleksibilitas bagi komponen aplikasi terdistribusi untuk mengirim dan menerima pesan tanpa mengharuskan setiap komponen tersedia secara bersamaan. Sedangkan Amazon SNS memungkinkan distribusi untuk satu ke banyak pihak. Next. Integrasi aplikasi yang ketiga yaitu Amazon API Gateway. Amazon Application Programming Interface Gateway adalah layanan pesan terkelola penuh yang memudahkan pembuatan dan penerbitan API pada segala skala. Kelebihan yang dimiliki Amazon API Gateway ini yaitu pengembangan API yang efisien, performa pada semua skala, hemat biaya dalam skala besar,
pemantauan yang mudah, dan kendali keamanan yang fleksibel. Next. Integrasi aplikasi yang keempat yaitu AWS Step Functions. AWS Step Functions adalah pengatur orkestrasi alur kerja visual yang mempermudah pengurutan beberapa layanan AWS ke dalam aplikasi Vital Business. Kelebihan yang dimiliki oleh AWS Step Functions diantaranya yaitu onboarding cepat, otomisasi sederhana, visualisasi arsitektur yang didorong peristiwa, dan pemrosesan data sesuai permintaan. Next. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ibnu. Terima kasih Puput. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul hardware dan juga software. Tentunya kita nggak asingnya dengan hardware dan juga software ini karena setiap hari juga dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan kata hardware dan juga software. Tapi apa sih pengertian dari hardware dan software? Apa bedanya? Jadi, hardware ini adalah sebuah perangkat komputer yang terdiri dari komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Sedangkan software adalah sebuah perangkat komputer yang terdiri dari program komputer dan data terkait yang memberikan instruksi kepada perangkat keras terkait tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dari dua definisi ini kita tahu ya kalau hardware dan software ini tidak sama, berbeda dan saling bertolak belakang. Tapi dari bertolak belakangnya mereka ini eh, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena ibaratnya gini, software ini adalah sebuah otak dan hardware ini adalah sebuah bagian tubuhnya. Jadi hardware gak bakalan bisa bekerja tanpa software, begitu juga sebaliknya software tidak akan bekerja tanpa adanya hardware. Nah, di sini juga masih banyak nih yang sering nanya, mouse itu termasuk hardware bukan sih atau cuma perangkat tambahan dari komputer aja? Eh, Seperti yang tahu ya, hardware ini kan untuk komponen yang membentuk komputer. Jadi, mouse ini termasuk dalam hardware. Dan hardware komputer sendiri mencakup banyak jenis peripheral. Mereka dapat bersifat internal ataupun eksternal dan juga dapat berupa perangkat input maupun output. Semua komponen ini juga dapat membantu pengguna software dan juga hardware berinteraksi satu sama lain. Tadi kan udah disebutin ya, peripheral, internal, eksternal, input, dan output yang ada dalam hardware. Itu maksudnya apa sih? Yang pertama ini ada peripheral dulu ya. Peripheral adalah perangkat tambahan yang terhubung dan bekerja dengan komputer apapun itu bentuknya, yang digunakan untuk memasukkan informasi ke dalam maupun mengeluarkan informasi. Selanjutnya ada internal. Internal di sini maksudnya adalah peripheral internal, di mana peripheral internal ini adalah komponen hardware yang terletak di dalam komputer. Contohnya kayak drive optik komputer, kartu memori, dan juga hard drive. Lalu eksternal di sini juga sama, maksudnya adalah peripheral eksternal, yaitu komponen hardware yang terletak di luar komputer, contohnya kayak monitor, keyboard, terus mouse juga termasuk. Nah, selanjutnya ada input. Maksudnya ini adalah device input, eh, di mana hardware yang memungkinkan kita memasukkan informasi ke dalam komputer. Contohnya kayak keyboard dan juga mouse. Kayak kalau kita ngetik sesuatu di keyboard kan nanti bakalan masuk ke dalam komputer itu kayak di Word gitu. Itu nanti akan masuk ke Word gitu. Itu maksudnya. Terus kalau untuk output di sini adalah device output yang berarti hardware yang memungkinkan kita untuk mengirim informasi dari komputer ke perangkat keluaran. Contohnya kayak monitor dan juga printer. Selanjutnya, kalau tadi kita udah belajar tentang hardware, pastinya kita di sini bakalan belajar tentang software. Nah, di software ini ada berapa tipe sih, ada berapa jenis. Nah, software ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sistem software, di mana sistem software ini contohnya tuh kayak sistem operasi komputer, firmware, dan juga drive. Selanjutnya ada programming software. Programming software ini contohnya itu kayak editor, debugger, linker, dan juga compiler atau interpreter.
Selanjutnya ada aplikasi software. Contoh di aplikasi software ini ada seperti Word, Spreadsheet, Microsoft PowerPoint, program desain multimedia, dan juga editor gambar. Nah, kenapa sih kita harus membahas networking dan internet di dalam modul hardware dan juga software? Eh, kita nih ya, dalam membuat sebuah program ini, jangan hanya memperhatikan software dan juga hardware-nya aja, tapi kita harus memperhatikan networking dan juga internetnya. Sebelumnya, aku pengen jelasin tentang networking dan internet itu sendiri. Networking ini menghubungkan komputer bersama-sama sehingga mereka dapat berbagi akses terhadap data dan berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan internet adalah sistem jaringan komputer global yang menggunakan TCP atau IP, eh, yaitu atau rangkaian protokol komunikasi yang digunakan oleh internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Dari sini mungkin mereka berdua nggak beda ya, cuman perbedaannya itu ada di ruang lingkupnya aja. Kalau networking itu hanya lingkup kecil gitu, kayak bisa dihubungin pakai kabel-kabel gitu di lingkungan itu sendiri. Sedangkan internet ini kita bisa menyeluruh, menyebar secara global, bisa ke luar negeri gitu dengan cepat. Nah, networking dan internet ini, mereka berdua ini merupakan cara tambahan untuk menghubungkan hardware dan juga software dan pengguna satu sama lain. Jadi itu fungsinya kita membahas networking dan internet di dalam modul hardware dan juga software. Oke, selanjutnya, gimana sih kalau kita ingin membuat program yang dapat diakses oleh banyak orang, yang lebih dari 5.000 orang? Ada yang tahu nggak sih jawabannya? Boleh langsung speak up aja yang tahu jawabannya. Mungkin kalau nggak tahu boleh langsung dijawab aja sama aku. Jadi jawabannya itu kita harus menggunakan cloud computing. Seperti yang kita tahu ya cloud computing ini menggunakan server jarak jauh yang dihosting di internet untuk melakukan pemrosesan komputer dan penyampaian data. Nah, daripada menggunakan server lokal nih atau komputer pribadi untuk melakukan program tersebut, maka dari itu lebih baik kita menggunakan cloud computing ini untuk bisa melayani lebih dari 5.000 orang karena cloud computing ini menggunakan server global yang tidak bersifat pribadi. Selanjutnya ada pun benefit-benefit dari kita menggunakan cloud computing dalam untuk menerapkan cloud computing dalam program atau aplikasi yang kita buat. Yang pertama ini fleksibel. Maksudnya fleksibel ini dapat memungkinkan kita untuk memilih jenis dan ukuran sumber daya komputasi yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Selanjutnya ada increased speed, maksudnya kita dapat mengatur cloud computing lebih cepat dibandingkan opsi lain yang memerlukan pembelian dan konfigurasi perangkat keras. Selanjutnya easy to automate, maksudnya easy to automate ini pembaruan software komputer dapat diotomatisasi sehingga semua pengguna dapat mendapatkan informasi terkini. Selanjutnya ada scalable. Maksudnya cloud computing ini memungkinkan sistem kita berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan komputasi dan penyimpanan data kita sendiri. Lalu ada lower latency. Maksudnya cloud computing dioptimalkan untuk memproses pesan data bervolume sangat tinggi dengan penundaan minimal. Jadi kita dapat mengunduh file-file yang berukuran giga gitu atau bahkan lebih besar lagi tanpa penundaan. Jadi penundaan itu sangat kecil. Selanjutnya economical. Cloud computing ini menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan mengelola perangkat keras dan juga harganya ini ramah di kantong. Nah, selanjutnya apakah cloud computing ini memiliki hardware nyata? Jawabannya iya, tapi dengan konsep yang berbeda. Jadi cloud computing ini hardware-nya itu menggunakan cloud virtual machine. Apa sih cloud virtual machine itu? Jadi cloud virtual machine adalah perangkat lunak yang mengemulasi sistem komputer. Hal ini memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi virtual lain dalam sistem operasi kita saat ini. Terkadang juga hal ini diperlukan jika kita ingin menjalankan aplikasi atau program yang tidak didukung oleh OS asli di komputer
atau server yang kita gunakan saat ini. Maksudnya apa sih hubungannya virtual machine dengan cloud? Oke, jadi cloud provider tidak boleh mendedikasikan seluruh server untuk satu pengguna saja. Sebaliknya, sebuah server dapat dibagi menjadi beberapa virtual machine. Cloud computing ini memanfaatkan kemampuan virtual machine untuk bertindak sebagai antarmuka antar berbagai sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang diakses melalui internet. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengontrol keamanan di cloud computing? Apakah kita dalam membuat program ini dengan menggunakan cloud computing akan aman? Jawabannya iya, bakalan aman. Dan kita dapat menggunakan tanggung jawab bersama dan juga kontrol TI. Yang kita tahu ya tanggung jawab bersama tadi juga udah jelasin sama kelompok-kelompok sebelumnya. Selanjutnya di sini juga kita akan mungkin bakalan lebih fokus ke kontrol TI-nya. Kontrol TI-nya cara lain untuk memikirkan tanggung jawab bersama atas keamanan dalam cloud computing. Kontrol TI adalah prosedur, kebijakan, atau aktivitas yang diterapkan untuk memastikan bahwa lingkungan teknologi informasi beroperasi sebagaimana mestinya. Apa aja sih contoh dari kontrol TI dan bagaimana kontrol tersebut dibagikan dalam konteks cloud computing? Kontrol TI dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 kategori. Yang pertama ini ada inherited controls. Inherited controls adalah kontrol yang ditangani langsung oleh penyedia layanan cloud. Biasanya hal ini mencakup pengendalian fisik dan lingkungan, seperti keamanan peralatan dan pemeliharaan lingkungan yang aman dan terlindungi. Yang kedua ada shared controls, yang di mana kontrol yang dibagikan oleh pengguna dan penyedia layanan cloud. Biasanya mencakup manajemen patch, manajemen konfigurasi, serta kesadaran dan pelatihan. Nah, dengan menggunakan set controls ini, penyedia layanan cloud bertanggung jawab atas kendali infrastruktur, sedangkan pengguna bertanggung jawab untuk mengontrol OS dan perangkat lunak aplikasi. Jadi set controls ini sama aja dengan tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada customer specific controls, maksudnya adalah kontrol yang memberikan tanggung jawab kepada pengguna sepenuhnya. Biasanya jenis kontrol ini melibatkan keamanan dan kontrol aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang internal basics yang akan dipaparkan oleh Kayla. Terima kasih. Next. Nah, di dalam Internet Basic itu ada 3 poin. Kita bakal ngebahas DNS System, Domain Name, sama IP Address. Next. Nah, domain name system atau DNS adalah sistem penamaan untuk komputer, perangkat, dan sumber daya yang terhubung pada jaringan seperti internet. DNS merupakan sebuah database yang berfungsi menyimpan semua IP address. Server DNS mempermudah akses ke internet, mempercepat waktu loading halaman, dan dapat membantu dalam mengatasi privasi dan keamanan. Dengan adanya DNS server, kita dapat mengakses website hanya dengan mengetik nama domain pada halaman dan tidak perlu mengetik alamat IP-nya secara langsung. Misalnya kayak some school name.com, maka DNS server akan mentranslate atau menerjemahkan ke alamat IP sekolah tersebut. Next. Selanjutnya ada domain names. Ini merupakan label yang mengidentifikasi jaringan komputer di bawah kendali pusat. Domain name dikelola oleh pendaftar domain seperti GoDaddy, di mana kita harus mendapatkan izin dari pendaftar untuk membeli domain name yang nantinya kita dapat mengelola subdomain. Subdomain merupakan bagian dari domain yang lebih besar seperti mail atau blog. Next. Selanjutnya ada IP address.
Ini merupakan serangkaian angka unik yang dipisahkan oleh titik untuk mengidentifikasi komputer di dalam jaringan. IP address dapat diperoleh melalui Internet Service Provider atau ISP, di mana kita harus membayar untuk mengakses ke internet dan untuk pengguna satu atau lebih dari IP address. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu hubungan DNS server dan IP address. Yang pertama ada user. User adalah orang yang berinteraksi dengan layanan, berinteraksi dengan browser atau layanan email. User memasukkan domain name di browser web. Kemudian, DNS server akan menerjemahkan domain name menjadi IP address. Selanjutnya, web browser. Web browser merupakan perangkat lunak yang terhubung ke server web untuk konten. Nah, browser web akan meminta halaman web dari server web yang berafiliasi dengan alamat IP. Nah, kemudian yang terakhir, web server akan mengirimkan konten situs web di jendela browser web. Next. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, karena pembahasan kita sudah selesai tentang 3 modul tersebut, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan juga diskusi. Dari teman-teman yang yang ingin bertanya dipersilakan, dan dari teman-teman yang merasa tentang materi kita kurang dan ingin menambahkan itu juga dipersilakan. Boleh, Meta? Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya ya. Tadi kan ngebahas tentang benefit dari cloud computing. Kira-kira cloud computing tuh ada kekurangannya nggak sih? Makasih sebelumnya. Terima kasih, Meta, atas pertanyaannya. Kita izin diskusi terlebih dahulu ya, Meta. Untuk kekurangan cloud computing ya, Meta. Ya, cloud computing sendiri juga memiliki kekurangan, di mana yang pertama ini isu teknis. Maksudnya, dalam penggunaan cloud computing dapat meliputi masalah kompatibilitas dengan perangkat lunak atau sistem yang digunakan, masalah konfigurasi, atau masalah performa. Terus juga hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan mengelola layanan cloud serta mempengaruhi kinerja aplikasi dan sistem yang digunakan. Yang pertama itu isu teknis, terus yang kedua ancaman keamanan. Eh, Ancaman keamanan ini maksudnya adalah salah satu tantangan utama dalam menggunakan cloud computing. Jadi cloud computing ini memiliki tantangan utama nih, yang pertama ya, yaitu ancaman keamanan. Jadi walaupun cloud computing ini canggih ya, keamanannya tingkat tinggi, tapi kan nggak memungkinkan para hacker itu untuk ngehack keamanan data kita. Dan aplikasi buatan manusia juga belum sepenuhnya sempurna, jadi masih bisa dihack gitu. Dan mungkin harapannya untuk cloud computing nanti tingkat keamanannya lebih ditinggikan lagi. Nah, selanjutnya ada downtime. Maksudnya downtime ini adalah masa ketika sistem atau server tidak tersedia untuk digunakan. Jadi masih ada nih pas kita butuh-butuhnya, tapi server yang ingin kita gunakan itu atau sistem yang ingin kita gunakan itu nggak bisa kita gunakan. Kayak ada kendala teknis mungkin di dalamnya, kurang tahu juga. Terus yang keempat ini ada konektivitas internet.
Jadi kayak kecepatan dan kualitas koneksinya ini buruk sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam akses menggunakan layanan cloud. Walaupun cloud computing canggih gitu, tapi kan kalau misalkan nggak tersedia internet ini nggak bakalan bisa digunakan. Sama kurangnya custom support. Jadi kayak kurangnya penyediaan layanan yang disediakan oleh cloud computing. Apakah udah terjawab, Meta? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan aja presentasi kali ini. Mungkin hanya segitu yang dapat kita sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata. Eh, Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan pada Meta.